Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay tune lagi di channel Yatisam Official ya guys. Semoga langsung sehat, berkah-berkah Allah untuk kita semuanya. Ketemu lagi guys. Kayak Yatisam sekarang lagi ada di Zim Sasu nih guys. Lagi holiday. Lebih tepatnya ngedaprok sih guys. Oke, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya guys ya. Selalu dalam lindungan Allah. Yang lagi sakit juga tetap aja. Semoga Allah angkat sakitnya ya guys ya. Yang masih kelilit hutang semuanya tetap semangat. Pokoknya kalian bisa kayak Sam nih, libur ngedaprok di Zim Sasu beli es kebo ini. Kalian tahu nggak ini es kebo? Ini nih es kebo. Kalian mau nggak guys? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi guys, tapi kopinya itu dibungkus kayak ini guys. Mau nggak? Masya Allah, enaknya begini aja guys. Libur tuh nggak usah macem-macem gitu ya, ngedaprok, cari angin gitu. Sebenarnya pengen foto sama bebek, cuma bebeknya udah nyampe sentral sana. Jadi ya udah deh, kayak Sam duduk aja di sini ngobrol ya sama kalian. Oke guys, Sam hari ini mau cerita tentang salah satu kisah pekerja migran yang dicekal oleh imigrasi Makau. Kok bisa dicekal kak? Emang dia masalahnya apa? Apakah punya hutang bank? Aduh, semoga cerita ini bisa menjawab pertanyaan kalian ya guys ya. Dan semoga bisa menjadikan kalian lebih berhati-hati sebelum kalian jutking ke Makau atau holiday ke Makau ya guys ya. Jangan sampai kalian ini membuang ongkos, ya lumayan ya guys ya. Ongkos naik bis ke Makau itu sekitar 130 bolak-balik gitu ya. Kalau naik kapal feri satu jalannya itu 160. Kalau bolak-balik kan bisa sampai 320 ya. Jangan sampai buang-buang ongkos pergi ke Makau, setibanya di Makau dicekal deh. Yuk, langsung aja. Pekerja migran ini bernama Mbak Lala guys. Mbak Lala ini ceritanya mau jutking ke Makau ya guys ya. Berhubung visa extendnya mau berakhir nih. Akhirnya Mbak Lala ini udah tuh pamit sama bosnya. Bos, saya mau ke Makau nih, mau jutking. Ya udah Lala, kapan kamu jutking? Besok bos, hari Minggu. Ya udah. Akhirnya bosnya tuh mengizinkan guys Mbak Lala ini untuk jutking ke Makau. Ya dengan apa namanya, meskipun nggak tahu rute Makau gitu ya guys ya, ya pede aja gitu. Berbekal dari informasi dari Facebook gitu ya, rute Makau ya turun di Sunny Bay gitu ya. Naik bus B5 gitu ya guys ya. Nah ya buat ke Makau ya kalian kalau misalkan naik mobil itu kalian bisa turun di MTR Sunny Bay ya guys ya. Ambil exit A, terus kan exitnya cuma satu ya, exit A aja ya guys ya. Nah kalian keluar itu belok kanan udah Cambas yang mau ke Makau ya guys ya, B5. Nah nanti kalian itu ikuti aja. Nah mereka itu pasti akan pergi ke Makau. Oke, jangan lupa juga kalian juga siapkan paspor, visa kerja sama KTP ya guys ya, yang pastinya. Oke, akhirnya Mbak Lala ini nyampe lah di Sunny Bay. Dia ini kan naik bus langsung pergi apa namanya buat jutking ke Makau nih guys. Nah setibanya di imigrasi Hong Kong itu aman-aman aja guys, masih bisa gitu. Nah dia itu membeli tiket untuk pergi ke Makau ya guys ya, sudah membeli tiket. Nah pas nyampe imigrasi Makau dia ini kan udah nyiapin tuh paspor, visa kerja sama kontrak kerja ya guys ya. Nah akhirnya ada beberapa petugas yang menyuruh Mbak Lala ini mengikuti beliau guys. Akhirnya nggak langsung dikasih tuh visa 1 bulan Makau nya guys ya. Biasanya kan kita mau holiday sehari mau apa tetap aja kita diberikan visa mengunjungi Makau itu selama 1 bulan. Akhirnya Mbak Lala ini digiringlah di satu ruangan guys. Di situ petugas imigrasi itu ada 3 orang kan, itu mengiring Mbak Lala itu masuk ke ruangan. Akhirnya di situ Mbak Lala ini dimintailah paspor kerjanya, paspor sama visanya dicek. Karena guys Mbak Lala ini juga jujur aja punya hutang bank guys. Hutang banknya nggak main-main. Ini ada 3 bank guys, dia ini menunggak alias gagal bayar ya guys ya. Tapi Mbak Lala ini ya pede aja gitu jalan ya guys ya. Akhirnya udah keringat dingin ini udah keluar semua guys ya. Mbak Lala ya tinggal duduk aja di situ ya guys ya, disuruh duduk tadinya. Ya Mbak Lala itu kan dimasukkan ke ruangan ya ber AC juga ya, tapi nggak tahu kenapa keadaannya itu panas gitu guys. Pas itu ditanyalah tuh sama petugas imigrasi, coba lihat paspormu. Akhirnya kan Mbak Lala ini disidang sama petugas imigrasi. Menurut kalian masalahnya apa sih? Mbak Lala ini sampai hampir putus asa loh guys. Jangan-jangan ini masalah hutang bank saya. Akhirnya guys pas dicek ternyata Mbak Lala ini
disuruh pulang lagi ke Hong Kong, alias dia ini dicekal guys di Makau. Akhirnya Mbak Lala ini disuruh satu petugas untuk kamu pulang lagi ya ke Hong Kong, kamu nggak bisa masuk nih ke Makau. Why Pak? What happened? Kenapa katanya? Akhirnya petugas Makau ini ngomong, ternyata guys, kalian yang punya hutang bank aman. Ternyata bukan bank guys alasannya. Itu dikarenakan paspornya itu cuma tinggal sisa 2 bulan aja guys. Itu nggak bisa ya guys ya. Akhirnya pemerintah imigrasi Makau ini ngomong nih sama Mbak Lala, sebenarnya kamu ini nggak ada masalah. Cuma karena memang ini aturan Makau yang mengharuskan kalian itu 6 bulan itu harus diperbaharui paspor kerja kalian ya guys ya, bukan visa. Kalau visa 1 hari mau habis juga masih boleh gitu. Nah ini yang menjadi masalah paspor guys. Coba sekarang cek paspor kalian sebelum kalian jutking. Jangan sampai kalian ini mendapatkan masalah kayak Mbak Lala ini, dicekal pas di imigrasi Makau. Kan kita buang-buang ongkos ya guys ya. Bukan buang-buang ongkosnya, kita kalau udah dicekal sama petugas imigrasi itu pas punya hutang itu kayaknya mau pingsan aja gitu rasanya ya guys ya. Akhirnya Mbak Lala ini ya memang kenyataannya kayak gitu guys. Paspornya itu kan bulan ini bulan Juni ya guys ya. Nah dia itu September itu paspornya itu expire. Jadi Makau ini mengatakan bahwa kamu pulang dulu ke Hong Kong untuk renew paspor dulu. Jadi paspornya itu diperbaharui dulu ya di KJRI. Nah setelah itu kamu boleh datang ke sini lagi. Kamu semuanya clear, nggak ada masalah katanya. Akhirnya Mbak Lala ini ya agak sedikit bahagia ya guys ya, bukan karena bank gitu. Coba bayangin kalau misalkan disuruh bayar di situ 3 bank, apa nggak semaput Mbak Lala suruh bayar puluhan ribu dolar ya guys ya. Akhirnya Mbak Lala ini wah. Jadi akhirnya Mbak Lala ini pulang lagi guys ke Hong Kong ya guys ya. Nah padahal visa kerjanya itu udah visa kerjanya itu sudah overstay besok. Akhirnya Mbak Lala ini pulang lagi lah ke imigrasi Hong Kong untuk bilang, loh kenapa ini nggak jadi extend kamu? Iya Pak, katanya paspor saya harus diperbaharui dulu. Nah karena memang Mbak Lala ini nggak punya permasalahan apapun ya guys ya, dan hutang bank itu nggak ada urusannya sama imigrasi, makanya imigrasi Hong Kong memberikan perpanjangan selama 10 hari tinggal aja untuk membuat paspor baru. Jadi imigrasi juga memberikan kebijakan nih kepada Mbak Lala. Oke deh Lala, kalau kayak gitu saya kasih nih 10 hari lagi nih extend tambahan untuk kamu. Tapi sebelum 10 hari kamu harus cepet jutking ke Makau lagi. Akhirnya Mbak Lala ini ya pulang lah, ngobrol lah sama si majikan ini. Majikan, saya nggak jadi nih extend ke Makau. Loh kenapa? Ini katanya paspor saya ini 2 bulan ini mau expire, jadi harus diperbaharui dulu. Akhirnya ya Mbak Lala ini majikannya marah dong sama agent. Kenapa kamu nggak ngomong sama si Lala ini kalau paspornya ini mau expire? Nah akhirnya agentnya dimarahin sama majikan, nggak terima lagi guys, marah lagi sama Mbak Lala. Kenapa kamu udah tahu 2 bulan mau habis, kenapa nggak diperpanjang? Akhirnya debat. Ya udah deh, Mbak Lala nggak mau pusing tuh guys. Akhirnya dia datang lah tuh ke KJRI. Pak, saya paspornya udah mau habis ini Pak, soalnya mau extend cuma dikasih waktu sama imigrasi 10 hari. Akhirnya ya imigrasi karena memang keadaannya Mbak Lala darurat, akhirnya dipercepat guys. Mbak Lala datang langsung foto, 2 harinya jadi. Setelah itu Mbak Lala secepatnya untuk jutking dan alhamdulillah kembali ke Hong Kong dengan visa sampai finish kontrak kerja. Nah dari sini pelajarannya apa guys? Pelajarannya mulai sekarang kalian harus cek paspor kalian. Coba, jadi aturan Makau sekarang itu guys, paspor itu minimal nggak boleh 6 bulan mau habis itu kalian itu harus renew paspor dulu ya guys ya. Jangan sampai kayak kejadian Mbak Lala ini. Dan yang kedua, masalah bank apapun nggak ada urusannya sama imigrasi. Jadi buat kalian yang nunggak-nunggak bayar tuh nggak ada masalah, kalian jutking aja, bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap ingat guys, hutang ya tetap hutang ya guys ya, urusannya sama Allah gitu ya guys ya. Nah ikuti cara kayak Tisam gimana caranya untuk bisa membayar bank ya guys ya, supaya kita nggak ditekan tuh sama kolektor. Oke, sekedar informasi aja buat kalian nih yang mau kerja di Makau. Ingat, paspor endorsement itu ditolak guys, visa kerjanya di Makau. Kayak gimana sih Kak paspor endorsement? Jadi paspor endorsement itu ciri-cirinya di cover depan paspor Hong Kong. Nah terus di sebelah halamannya itu pasti ada tulisan C page nih, kayak gini nih,
si page nanti dia itu halaman berapa? Halaman 4. Nah, di halaman 4 itu ada keterangan endorsement, guys. Ternyata itu adalah paspor pembenaran ya guys ya, maupun dari Indonesia maupun Hong Kong, misalkan namanya Nunik Ismi gitu ya. Nah, yang benar itu adalah Tutik Ismi gitu kan, salah tuh guys namanya. Nah, itu dibenerin tuh guys di paspor. Itu adanya di halaman 4 misalkan si page kayak gitu. Nah, ini nggak bisa guys diterima di Makau, kerja di Makau ya. Buat kalian nih yang mungkin data ganda atau data yang udah diperbaharui paspor ya, kalian lihat. Nah, kalau kejadiannya kayak gini gimana kayak Tisam? Harus pulang dulu ke Indonesia guys, nggak bisa langsung kita cari kerja di Makau. Jadi kalian pulang ke Indonesia untuk buat paspor baru kalian bisa kerja ke Makau ya guys ya. Apakah hal ini pernahkah pengajuan? Ya kayak Tisam ngomong kayak gini ya karena udah ada kejadiannya ya guys ya. Dan ini aturan pemerintah Makau. Oke, buat kalian yang paspornya nggak ada si page-nya di halaman belakang atau paspor endorsement itu aman aja. Jadi kalian mau pergi ke Makau untuk cari kerja, is oke, nggak apa-apa. Tapi buat kalian yang di intermediate ya guys ya, yang udah nggak punya kesempatan kerja di Hong Kong ya guys ya, dan pengen kerja, boleh sana cari kerja aja. Cari kerja itu di mana aja ya guys ya, boleh-boleh aja ya, barangkali aja rezeki kalian lebih mujur ya guys ya di Makau. Jadi is oke. Oke, mungkin itu aja nih sharing guys sama hari ini. Semoga paham ya guys ya. Semoga memberikan informasi. Terus ada lagi nih yang ngomong, "Kak, saya ini finish kontrak kurang 6 bulan. Tapi paspor saya masih panjang, Kak. Boleh nggak sih Kak saya jalan-jalan ke Makau?" Ya boleh aja. Kenapa nggak boleh? Yang penting itu paspornya ya guys ya. Visa kerja mau tinggal berapa bulan aja. Karena pas masuk ke Makau itu kalian itu dikasihnya visa Makau gitu ya guys ya. Jadi oke, nggak jadi masalah. Yang penting itu paspor kalian minimal 6 bulan itu sudah diperbaharui. Oke, paham ya sampai sini? Oke guys, Sam mau liburan lagi. Oke guys, mungkin itu aja sharing guys sama hari ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.